Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Syarifuddin, NPM 5221611020, kelas Hubungan Internasional A, mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih dalam ilmu hubungan internasional dengan fokus membahas perspektif dan teori hubungan internasional. Sebelum menuju pembahasan yang lebih dalam, kita harus tahu dulu apa sih itu hubungan internasional. Jadi, hubungan internasional atau sering disingkat dengan HI adalah cabang keilmuan yang secara spesifik mempelajari dinamika hubungan antar negara, organisasi, perusahaan, atau individu yang memiliki pengaruh lintas negara. Topik yang dibahas dalam bidang keilmuan ini cenderung cukup luas dan mencakup hal seperti ekonomi, politik, sejarah, hukum internasional, analisa konflik dan perdamaian, pertahanan, keamanan, sosiologi, antropologi, kesejahteraan, globalisasi, dan lingkungan. Berawal dari dahsyatnya Perang Dunia Pertama yang terjadi pada tahun 1914 sampai 1918 yang memakan ratusan jiwa korban, membuat dunia, terutama negara-negara di benua Eropa, dilanda trauma yang sangat mendalam. Kebutuhan akan perdamaian dan diplomasi membuat hubungan internasional makin diminati dan berkembang secara pesat. Hal ini berdampak pada munculnya aliran-aliran dalam hubungan internasional yang pada perkembangannya terlibat dalam perdebatan besar. Perdebatan besar tersebut terjadi karena perbedaan paham antar kaum aliran hubungan internasional. Perdebatan pertama dalam paradigma hubungan internasional yaitu idealis versus realis. Perdebatan ini terjadi berawal dari kegagalan Liga Bangsa-Bangsa untuk menghindari terjadinya perang sehingga meletusnya Perang Dunia Kedua. Di satu sisi, perspektif realis berpendapat bahwa politik internasional adalah perjuangan untuk kekuasaan dan upaya untuk bertahan hidup, yang menghasilkan kondisi konflik permanen antar negara tanpa kemungkinan evolusi atau kemajuan. Di sisi lain, perspektif idealis menganggap mungkin untuk membangun dunia hidup berdampingan secara damai, kemakmuran dan kesejahteraan dapat dicapai melalui kerjasama berdasarkan pada nilai-nilai dan aspirasi yang dimiliki oleh manusia. Seperti yang disampaikan oleh pemikir realis Hans Morgenthau, bahwa manusia memiliki sifat egois dan mengejar kekuasaan. Realis juga menolak pandangan idealis yang mengandalkan organisasi internasional untuk mewujudkan perdamaian dunia. Sebaliknya, bagi idealis, perang adalah suatu penyimpangan yang harus dihindari demi terwujudnya perdamaian. Masalah terbesar bagi realis adalah masalah kelangsungan dan bertahan hidup yang akhirnya menciptakan dilema keamanan bagi negara lain. Realis mengklaim bahwa dunia adalah tempat yang berbahaya, maka untuk mencegah dilema keamanan harus ditingkatkan kekuatan militernya. Kemudian, perilaku moral sangat beresiko karena dapat merusak kemampuan suatu negara untuk melindungi diri. Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan idealis yang mempercayai adanya nilai moral serta kebaikan yang melekat pada diri manusia, maka manusia pasti akan berusaha taat dengan nilai-nilai yang ada. Bagi mereka, perang adalah masalah internasional yang memerlukan usaha kolektif dan multilateral, bukan hanya masalah nasional saja. Oleh sebab itu, masyarakat internasional harus berusaha menghapus institusi yang mendorong terjadinya perang dan mengusahakan perdamaian dan ketertiban dunia. Perdebatan besar kedua dalam hubungan internasional adalah perdebatan yang bersifat metodologi, yang menampilkan perdebatan antara paradigma tradisionalis versus behavioralis. Para pengikut paradigma tradisionalis dan paradigma behavioralis berbeda pendapat dan cenderung saling serang dan adu argumentasi ilmiah. Dalam perspektif para pengikut paradigma tradisionalis, dinyatakan bahwa disiplin ilmu hubungan internasional merupakan rumpun ilmu. Oleh karena itu, cara mendekati ilmu hubungan internasional harus dengan menggunakan pranata dan metodologi ilmiah sebagaimana yang ada dan lazim dalam ilmu sosial. Ilmu hubungan internasional harus didekati, ditelaah, dan dianalisis dengan menggunakan
perangkat teoretik dan metodologi yang biasanya dipergunakan dalam ilmu sosial. Penganut paradigma tradisionalis menyatakan bahwa objek studi ilmu hubungan internasional seperti ilmu sosial yang lain. Hakikatnya, manusia adalah makhluk yang syarat nilai, yang artinya punya kepentingan, keinginan, dan kebutuhan. Oleh karena itu, ilmuwan atau peneliti hubungan internasional tidak terlepas dari nilai. Setiap ilmuwan hubungan internasional dalam melakukan riset, kajian, dan penelitian tentang fenomena hubungan internasional pasti akan bersifat subjektif atau memihak oleh kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan kepentingan agama. Berbeda dengan paradigma tradisionalis, paradigma behavioralis menyatakan bahwa disiplin ilmu hubungan internasional memang merupakan bagian dari rumpun ilmu sosial. Namun demikian, agar supaya ilmu hubungan internasional bisa dikatakan ilmiah, maka ilmu hubungan internasional harus membuka diri dan mengembangkan metodologi ilmiah yang terdapat dalam ilmu alam. Agar supaya ilmu hubungan internasional memiliki bobot ilmiah yang kuat, maka disarankan ilmu hubungan internasional meminjam atau menggunakan perangkat teoretik dari ilmu-ilmu alam. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat banyak disiplin ilmu yang masuk kategori rumpun ilmu sosial menggunakan metode dari ilmu alam, seperti ilmu ekonomi, ilmu psikologi, dan ilmu sosiologi. Paradigma behavioralis menyatakan bahwa ilmuwan hubungan internasional harus bebas nilai dalam menganalisis gejala hubungan internasional. Jadi, untuk kesimpulannya, perbedaan perspektif akan mempengaruhi cara pandang seseorang dalam melihat suatu fenomena. Ketika perspektif sudah berbeda, maka hal ini tentu akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Perbedaan seperti ini adalah hal yang biasa dalam rumpun ilmu sosial. Untuk itu, ada pandangan tertentu dalam ilmu sosial yang menganggap kebenaran adalah suatu hal yang relatif. Hal itu bergantung pada sudut pandang mana yang digunakan untuk menganalisis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.